Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mutia Rahmi. Oke, saat ini saya sedang bersama salah seorang kakak musyrifah Asrama Wihda Aisyah Ma'had Al-Jamiah Winsus Karyau, yaitu beliau bernama Kak Nurledi. Assalamualaikum Kak. Salam deh. Oke Kak, kalau boleh tahu kakak ini berasal dari daerah mana? Oh, kakak ini sebenarnya pendatang, bukan asli Pekanbaru ya. Jadi kakak asli dari Indramayu, kota Indramayu, Jawa Barat. Itu deh. Oke Kak, pendidikan, latar belakang pendidikan kakak itu gimana nih Kak? Dari mana nih, SD? Atau Dari dari TK, kakak ada TK? TK? Kakak sebenarnya pernah mengikuti TK, tapi TK-nya itu informal ya, jadi kayak semacam TPA, lebih ke TPA sih, gitu. Tidak TK secara resmi ya, kayak gitu. Lebih ke TPA di pagi hari, kemudian ada pengajaran Al-Qur'annya, baca tulisnya seperti itu. Itu kemudian SD ya. Kalau untuk SD kakak bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Tambi 2, itu deket rumah. Kemudian untuk riwayat SMP dan sampai SMA-nya kakak melanjutkan di luar kota, tapi masih di daerah Jawa Barat, itu namanya di Kota Garut. Jadi kakak meneruskan SMP dan SMA-nya itu di pesantren deh. Jadi namanya Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Jawa Barat, tepatnya di Kota Garut, dekat Bandung. Kemudian untuk S1-nya kakak melanjutkan dengan konsentrasi di pendidikan bahasa Arab, yaitu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jogja deh. Kemudian setelah itu kakak melanjutkan S2-nya di Khartoum International Institute for Arabic Language di ibu kota Sudan, yaitu di Khartoum. Ya, tepatnya di Sudan ya, kalau untuk cakupan besarnya, yaitu di Afrika Utara. Jadi mayoritasnya memang di sana Muslim ya, Afrika Utara. Ya, S2-nya itu kalau untuk garis besar negaranya ya di Sudan, deket sekali dengan Mesir, seperti itu deh. Gitu. Tapi karena konflik internal yang ada di Sudan itu sendiri, jadi karena ada perang militer, paramiliter, jadi militer resmi milik negara itu berhadapan langsung dengan militer bayaran seperti itu. Karena memang keadaan negaranya belum stabil secara kekuasaan pemerintahan, jadi banyak pihak-pihak yang memang memanfaatkan kekosongan pemerintahan tersebut untuk mengambil kekuasaan itu gitu. Jadi puncaknya itu adalah konflik antara militer resmi negara juga dengan militer bayaran yang sebelumnya, karena kalau disebutkan ya terlalu panjang ya, tapi intinya adalah karena ada hal-hal terkait di dalamnya gitu. Kenapa bisa militer bayaran itu berkonfrontasi, berhadapan dengan militer nasional gitu, sehingga menyebabkan ya negara Sudan itu dilanda perang nasional gitu. Dan akibatnya pun kami sebagai warga negara pendatang dan warga negara asli pun juga memang menyingkir dari ibu kota dan juga beberapa kota-kota besar
besar di Sudan untuk meninggalkan kota-kota besar tersebut. Dan bagi mereka ya penduduk aslinya itu mereka pindah ke kota-kota kecil yang aman. Kalau kami, karena kami kan pendatang ya, otomatis langsung ditangani oleh kedutaan besar kami dan langsung dipulangkan karena tidak memungkinkan untuk menanti kepastian belanja di sana gitu. Karena sudah diprediksi perang seperti ini memang akan membutuhkan waktu tidak hanya sebulan 2 bulan, bahkan tahunan seperti itu. Makanya kami dipulangkan sehingga saya pribadi, Kak Leni, jadi meneruskan menulis tesis. Jadi kakak ini melanjutkan kuliah di UINSUS Karyau ini dalam rangka menyelesaikan studi kakak yang belum selesai akibat konflik di Sudan, untuk menulis tesis di sini gitu, dan mengikuti beberapa mata perkuliahan, mata pelajaran gitu ya, mata kuliah yang memang kalau sudah dikonversi nilainya, nilai yang kakak dapatkan kuliah di Sudan itu ada beberapa yang setara dengan S2 bahasa Arab di sini, ada yang tidak. Makanya dari beberapa mata kuliah yang tidak setara itu, kakak harus mengikuti beberapa di antaranya, kayak gitu. Seperti seperti itu deh Ukti. Mengapa kakak memilih UINSUS Karyau ini untuk melanjutkan tesis kakak? Kan ada tuh di luar sana masih banyak universitas lainnya. Kenapa kakak memilih di Riau? Oh iya, kenapa ya memilih UINSUS Karyau gitu? Pertama, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya yang namanya transfer atau istilahnya melanjutkan studi karena alasan tertentu dan tidak mengulanginya dari semester 1 ya, di di kampus yang berbeda dengan kampus sebelumnya, itu memang dari segi sistem pengurusannya berbeda dengan mahasiswa yang mendaftar seperti normal pada umumnya gitu. Jadi dengan demikian yang membuat tidak semua kampus-kampus, tidak hanya di Indonesia, mungkin juga di kampus di luar negeri lainnya ya, tidak semua kampus itu menerima dengan mudah gitu. Jadi ada alur-alur yang memang agak rumit gitu, yang menjadikan kami ini mudah ataupun kesulitan untuk melanjutkan perkuliahan dengan lancar gitu. Maka dari itu, dari beberapa kesulitan tersebut dan juga karena total yang mendaftar transfer itu sedikit, khususnya untuk yang S2 ya dari Sudan gitu. Jadi tidak semua kampus itu memang mudah pengurusannya, maka dari itu kami memilih kampus yang dari segi pengurusan lebih mudah dibanding yang lain gitu, dan lebih membantu kami sebagai mahasiswa transfer, artinya mahasiswa yang mendaftar khusus gitu. Makanya kami pilih kampus S2 pasca sarjana di Sukajadi UINSUS Karyau. Karena seperti itu alasan pertama. Yang kedua, jadi kenapa juga memilih UINSUS Karyau itu? Karena selain itu ternyata pimpinan atau ketua jurusan dari pendidikan bahasa Arab yang pasca sarjana itu alumni Sudan. Dari S1 sampai S3 beliau alumni Sudan. Jadi dengan latar belakang pribadi yang mirip dengan kami, mungkin diharapkannya
harapan kami kepada beliau memahami kondisi kami yang memang berkuliah di luar negeri dengan adanya sistem konversi nilai terlebih dahulu, artinya penyetaraan nilai antara nilai yang kami dapatkan dari kampus di Sudan dengan di Indonesia gitu, sehingga konversinya atau penyetaraannya lebih mudah. Dengan beliau pernah berpengalaman kuliah di sana, jadi beliau memahami bahwasannya mata kuliah seperti ini setara dengan mata kuliah yang ada di Indonesia, terutamanya di terutamanya di UIN Siska itu gitu. Makanya itulah yang menjadi alasan kedua. Dan alasan yang terakhir adalah jadi teman kami yang sama-sama mengambil transfer di UIN Siska ini, jadi kakak tidak hanya sendiri, kami ada 2 orang. Nah, teman kakak itu juga merupakan alumni dari UIN Suska ini, S1-nya gitu. Kemudian juga beliau kenal dengan beliau, maksudnya adalah ketua jurusannya. Maka dari itulah yang memudahkan kami untuk berkomunikasi secara mudah, secara langsung gitu. Karena dari jalur kedekatan itu ya gitu. Alhamdulillahnya itulah yang mendasari kenapa kakak bisa melanjutkan pasca sarjana di sini langsung di tahap penulisan tesis ya, meskipun ada 4 mata kuliah yang kakak ikuti gitu untuk menambah jumlah SKS gitu kan ya. Seperti itu deh. Oke. Nah sekarang pertanyaan itu, bagaimana sih Kak caranya supaya kita itu bisa menempuh pendidikan di luar negeri itu? Prosesnya itu kayak mana? Oke. Prosesnya sebenarnya kalau kita korek-korek ya, banyak sekali jalur-jalur yang bisa memerantai kita atau bisa menjadi jembatan kita untuk bisa melanjutkan kuliah di luar negeri gitu. Ya beberapa diantaranya secara umum beasiswa ya gitu kan, beasiswa, kemudian juga baik itu jalur resmi, maksud saya adalah jalur pemerintah maupun jalur non pemerintah. Itu jalur pemerintah pada umumnya adalah Kementerian Agama. Itu kalau di luar negeri, di Timur Tengah ya biasanya dari Kemenak. Kalau misalkan di luar negeri umumnya seperti negara Barat, Eropa dan sebagainya itu LPDP ataupun lewat jalur Kemendikbud. Tapi kalau Timur Tengah itu rata-rata dari Kemenak. Tapi ada jalur lain yang memang mungkin sedikit yang orang tahu, atau adik-adik di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di Timur Tengah, namun terkendala oleh misalnya jalur pemerintah yang hanya terbatas orang kan, artinya dari 1000 pendaftar hanya 10 misalnya atau 100 yang diterima. Nah, itu ada beberapa alternatif lainnya. Jadi yang pertama sebelum kakak sebutkan ya, kakak dari jalur mana ini biar membuka teman-teman semuanya yang ingin kuliah di Timur Tengah seperti itu. Pertama, di luar jalur pemerintah itu kalau di Sudan sendiri ya, umumnya dari jalur MOU atau kerjasama. Jadi banyak dari Sudan itu syekh-syekh ataupun kampus yang memang mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga di Indonesia yang tanpa kita sadari gitu. Jadi disitulah letak kita bisa mencari jalan lain atau jalan keluar ketika dari pemerintah kita tidak bisa mendapatkan kuota itu gitu.
Jadi misalnya lembaga seperti organisasi Islam Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama atau Persis dan lainnya itu mengadakan kerjasama dengan kampus yang ada di Sudan. Kemudian dari kampus tersebut membuka pendaftaran tahun sekian dengan kuota mahasiswa luar negeri, misalnya dari Indonesia 10 orang. Nah, jika organisasi-organisasi Islam tersebut sudah ada MOU, maka organisasi Islam tersebut bisa mendatangkan mahasiswa Indonesia sesuai dengan kebutuhan kuota yang diinginkan oleh kampus. Misalnya 10 orang dari organisasi Muhammadiyah atau dari Nahdlatul Ulama atau Persis. Maka dari itu organisasi Islam tersebut bisa mempersiapkan 10 calon mahasiswa itu dari pondok pesantren yang mereka miliki, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah jalur mandiri deh. Jalur mandiri. Nah, sebelumnya kalau khusus untuk kakak magister ya. Jadi untuk yang jalur pemerintah itu, yang kakak ya, khususnya di kampus kakak, itu ada namanya jalur Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Sudan ya. Mereka bekerja sama dengan kampus kakak, sehingga setiap tahunnya itu menyediakan kuota beasiswa sebanyak 4-5 orang, seperti itu. Maka termasuk yang lolos, tapi lolos non beasiswa itu. Makanya kakak kesana dengan beasiswa pribadi, dengan kalau istilahnya nafkah khoso atau uang pribadi, fasilitas pribadi, tapi lulus di kampus tersebut. Itu deh, jadi jalur pemerintah tapi non beasiswa gitu. Secara umumnya atau garis besarnya lulus lewat KBR itu, tapi di luar dari beasiswa itu ya. Tapi kalau ini ada deh satu lagi, jalur mandiri. Jalur mandiri itu adalah ketika tidak mendapatkan kesempatan dari berbagai pihak untuk bisa melanjutkan kuliah di Timur Tengah. Misalnya dari pemerintah tidak lolos, kemudian dari jalur MOU pun tidak lolos, atau tidak memiliki link dari MOU itu. Artinya dia bukan anak organisasi Muhammadiyah atau NU atau Persis atau pesantren-pesantren yang memiliki MOU di Sudan, dan kemudian dia mengetahui bahwasannya Sudan itu bisa menerima mahasiswa dari berbagai negara manapun di luar dari kuota beasiswa khusus. Bisa melalui jalur mandiri dengan cara mereka datang ke Sudan, tentunya dengan biaya sendiri ya. Maka dari situ mereka bisa langsung mendaftar ke kampus-kampus di sana secara pribadi. Begitu deh Muti. Oke Kak, jadi apakah di sana juga ada UKT gitu Kak? Istilah UKT ya, kalau jadi kan mahasiswa Indonesia ya, kalau kakak generalisasikan, yang kuliah di Sudan itu kan tersebar di banyak kampus di sana. Jadi tidak hanya terkonsentrasi di satu kampus, bahkan tidak hanya terkonsentrasi di satu kota. Jadi tentunya setiap negara itu kan memiliki banyak kota. Begitu pula Sudan gitu, tidak hanya di Khartoum, ada namanya Omdurman, kemudian ada namanya kota Jazirah, ada kota Madani dan sebagainya. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana tidak hanya ada di Khartoum, tapi tersebar. Dan begitu pula di Khartoum itu tidak hanya ada satu kampus,
tapi beberapa kampus. Nah, dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran perkuliahan tentunya berbeda peraturannya setiap kampus gitu. Nah, kalau misalnya kampus kakak pribadi, karena dan tentunya ini berkaitan dengan perbedaan dari segi pertama kami mahasiswa internasional, maka pembayarannya itu dengan dolar kayak gitu. Nah, tapi kursnya penyetaraan pembayarannya dengan dolar itu. Tapi kalau mahasiswa lokal bukan yang internasional, mereka pembayarannya dengan tentunya dengan lebih murah, dengan mata uang lokal juga kayak gitu. Nah, kemudian untuk UKT-nya sendiri lebih kepada lebih ke disatukan sekaligus gitu pembayarannya. Jadi untuk rincian-rincian yang bayar sekian dan bayar sekian, pembedaan-pembedaan seperti itu ya hanya terletak kepada hal-hal khusus. Tapi untuk pembayaran kampus langsung berkaitan dengan perkuliahan, pendaftaran itu di awal. Jadi kayak misalnya daftar itu misalnya $50 gitu. Kemudian pembayaran semester 1 gitu, semester 1 dan rinciannya itu dia tidak bisa mendapatkan langsung di HP kita misalnya dari kampus, tapi kita bisa langsung menanyakan di bagian tata usaha kampus berkaitan gitu, di sana rinciannya. Tapi yang jelas kami dikasih tahu misalnya dalam satu semester ini kami harus membayar $400 misalnya seperti itu, atau $500 atau bahkan $1000 seperti itu deh kayak gitu. Nah, kemudian yang adapun pembedaan itu lebih kepada misalnya kayak kita kan mahasiswa internasional, jadi ada hal-hal yang memang harus kita lakukan terkait dengan administrasi di kampus, misalnya pembayaran penyetaraan ijazah, misalnya seperti itu ya. Tapi tentunya berbeda antara kampus kakak dengan kampus lain. Kalau di kampus kakak seperti itu. Kemudian ada pembayaran perpanjangan visa gitu. Seperti itu deh. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih. Apa motivasi kakak untuk terus melanjutkan pendidikan sampai saat ini? Motivasinya, jadi kakak ini termasuk orang yang sangat peka terhadap lingkungan. Maksud kakak adalah orangnya tuh suka mengobservasi gitu deh. Jadi suka mengamati gitu kan. Kadangkala sangat perhatian gitu dengan keadaan sekitar, rumah terutama, lingkungan dan sebagainya kayak gitu kan. Beranjak dari situ misalnya ya, pergaulan yang kurang mengakibatkan orang kurang juga dalam berpikir ya. Semakin sedikitnya ilmu, maka akan semakin mempersempit orang untuk berpikiran luas. Terus terutama ilmu agama ya, luas dalam hal mengamalkan syariat seperti itu, pergaulan bebas dan sebagainya. Kemudian juga penyimpangan sosial seperti itu. Kemudian juga penyimpangan agama. Maksud kakak adalah ketika kita kurang ilmu agamanya, maka banyak terjadinya hal-hal yang seharusnya tidak kita amalkan karena kita kurang agama,
itulah yang menjadikan kakak mengambil bahasa Arab sebagai konsentrasi keilmuan kakak gitu. Karena dengan bahasa Arab itu kita bisa memahami teks-teks, memahami Al-Quran tentunya, kemudian memahami teks-teks kitab-kitab berbahasa Arab, pertama misalnya yang berkaitan dengan keagamaan, hadis, kemudian juga kitab-kitab turos atau kitab-kitab yang sudah lampau, yang sudah dari zaman dulu tapi memang masih kita gunakan gitu, seperti kitab-kitab hadis, Bukhari, Muslim, kemudian Tirmizi dan sebagainya gitu. Terus karena kan kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari agama ya, terutama kita yang muslim ya, dari agama Islam gitu. Segalanya kita membutuhkan Islam gitu, terutama dalam hal berperilaku. Seperti kita bangun tidur, kita mengucapkan doa, kemudian juga ketika kita mau tidur dan sebagainya gitu, kita pastinya bersinggungan dengan Islam, dan hal-hal yang bersinggungan dengan Islam itu berkaitan dengan bahasa Arab gitu. Dan dengan kita memahami Al-Quran, hadis berbahasa Arab itu akan mudah untuk kita memahami lebih dalam agama kita, sehingga itu yang menjadikan kita lebih terarah gitu. Kalau kakak pribadi seperti itu ya. Ada mungkin banyak lagi kalau kakak ceritakannya latar belakangnya, tapi secara ringkasan seperti itu. Kenapa kakak mengambil jurusan bahasa Arab dan masih meneruskan pendidikan kakak sampai sekarang? Itu karena seperti itu deh. Dari samping itu ilmu Allah kan luas. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan kehidupan kita yang masih hidup untuk terus belajar, sementara kesempatan masih ada, apalagi orang tua mendukung, lingkungan sekitar mendukung gitu. Sayang sekali kalau kita tidak meneruskannya seperti itu. Ya Allah, syukran katsiran Kak. Baiklah teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bersama Kak Nurleli yang merupakan salah seorang musyrifah asrama Wihda Aisyah Mahat Al-Jamiah Winsus Riau. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan yang ingin melanjutkan studi ke Sudan boleh ikuti langkah-langkah yang disebutkan oleh Kak Nurleli tadi. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.